Halo, nama saya Ardi. Di sini kita akan bahas tutorial bab 7, teknik penintegralan, soal nomor 4. Tentukan integral berikut. Ini semuanya integral dengan fungsi trigonometri ya. Kita akan belajar macam-macam teknik integral untuk fungsi trigonometri di sini ya, dari 10 soal ini. Oke, kita langsung bahas aja. Yang pertama, yang A, integral sin pangkat 4x dx. Oke. Nah, untuk mengerjakan ini, kita harus tuliskan si integral sin pangkat 4x ini sebagai sin kuadrat x dikuadratkan ya, karena ini akan jadi sin pangkat 4 ya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa kalau kita mau mengintegralkan sin kuadrat x, kita harus ubah jadi bentuk cos 2x. Jadi saya punya catatan. Nanti kita punya banyak catatan gini ya. Note bahwa sin kuadrat x itu adalah setengah minus setengah cos 2x. Ini dari rumus ini ya, cos 2x ya. Teman-teman kalau pindah-pindahkan ruas, nanti teman-teman bisa temukan ini. Nah, kita tuliskan itu, kita akan punya integral 1, bukan 1 ya, setengah minus setengah cos 2x dikuadratkan dx. Oke, sekarang yang ini bisa kita bongkar ya. Kita bongkar. Jadi berapa? Ini kalau dikuadratkan akan jadi 1/4 minus setengah cos 2x ditambah 1/4 cos kuadrat 2x. Yang depan ini 1/4 dan minus setengah cos 2x ini udah gampang diintegralkan. Cuman yang ini masih susah ya. Nah, ini kita note lagi bahwa cos kuadrat x itu adalah sama seperti ini, cuman tandanya jadi plus ya. Setengah plus setengah cos 2x. Ini juga dari rumus identitas cos 2x. Nah, jadi yang ini yang gampang kita integralin dulu. Kita akan dapat 1/4x. Lalu yang ini akan jadi minus 1/4 sin 2x ya. Karena cos 2x kalau diintegralkan akan jadi sin x. Terus yang ini ditambah integral, atau ini saya giniin ya. Integral 1/4. Ini jadi dalam kurung ya. Dalam kurung. Yang ini setengah ditambah setengah. Karena ini cos kuadrat 2x, maka si dalamnya jadi 4x ya. Jadi kita akan punya cos 4x dx. Gitu. Lalu kita lanjutkan lagi. Jadi kita akan punya di sini 1/4x minus 1/4 sin 2x ditambah 1/4. Nah, ini yang di dalamnya ya. Yang di dalamnya kita akan punya 1/4. Ini kalau diintegralin jadi yes, setengah 1/4 ya. Jadi 1/4. Oh, nggak jadi 1/4 dong. Jadi setengah ya. Jadi setengah x. Lalu yang ini ditambah berapa itu? 1/8 ya. 1/8 sin 8. Ditambah suatu konstanta. Tinggal kita sederhanakan aja. Ini nanti jadi 1/8. Berarti kita bisa jadikan itu 1/4 ditambah 1/8 kan jadi 3/8 ya. 3/8 x dikurangi 1/4 sin 2x
Ini tadi udah kita hitung, lalu ditambah 1/8 sin 8x. Ditambah suatu konstan. Nah, ini adalah jawaban dari integral sin pangkat 4 dx. Oke, itu untuk yang A. Sekarang kita lanjut ke yang B ya. Integral dari 0 sampai pi per 2 sin pangkat 6 x cos x dx. Karena ini ada cos x dx, kita lakukan substitusi aja ya. Substitusi U sama dengan sin x, yang berarti du itu adalah cos x dx. Nah, kita akan punya ini sebagai du, lalu sin pangkat 6-nya akan jadi U pangkat 6, gitu ya. Tapi kita perlu mengubah batasnya ya. Batasnya ini kan masih dalam X, kita harus ubah dalam U. X sama dengan 0 sama X sama dengan pi per 2. Kalau X-nya 0, sin 0 itu kan 0 kan ya. Berarti U kita adalah 0 di sini. Kalau X-nya pi per 2, sin pi per 2 atau sin 90 derajat itu adalah 1. Berarti U kita adalah 1. Oke. Tinggal kita masukkan integral kita, tadinya 0 sampai pi per 2, sekarang jadi 0 sampai 1 karena kita butuh dalam U. Sin pangkat 6 x jadi U pangkat 6. Oke. Lalu cos x dx akan jadi du. Nah, yang kita dapat di sini adalah 1/7 U pangkat 7 ya. 1/7 U pangkat 7. Batasnya adalah dari 1 sampai 0. Kita masukkan 1/7 kali 1 dikurangi 0. Jadi jawaban kita adalah 1/7. Ini adalah untuk yang B. Ini masih mudah ya. Masih mudah dan cukup pendek. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita punya integral sin kuadrat x dikali cos pangkat 4 x dx. Oke, nah mungkin saya akan tuliskan ini sebagai sin kuadrat x lalu cos kuadrat x dikali cos kuadrat x dx ya. Oke, sekarang yang ini sin x dikali cos x, saya mau pakai catatan di sini, note bahwa sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Nah, kalau dia 2 sin x cos x, berarti sin x kali cos x adalah setengah sin 2x. Ya, berarti yang ini saya bisa tuliskan dalam kurung setengah dikali sin 2x. Karena setengah kali sin 2x adalah sin x kali cos x. Cuman dia harus dikuadratkan. Ini ya. Lalu yang ini, cos kuadrat x, saya pakai tadi ya yang identitas, bahwa cos kuadrat x itu adalah setengah ditambah setengah cos 2x. Jadi kita akan punya si ininya jadi setengah ditambah setengah cos 2x. X. Terus yang ini saya akan bongkar integral 1/4 sin kuadrat 2x. Terus dikalikan, yang ini biarin aja ya, setengah plus setengah cos 2x dx. Oke, selanjutnya kita sebarkan yang ininya. Ini jadi integral 1/4, 1/8 ya. 1/8 sin
kuadrat 2x ditambah 1/8 sin kuadrat 2x lalu cos 2x. Oke, ini di dalam kurung dx. Gitu. Sekarang si sin kuadrat 2x-nya kita pakai yang tadi lagi ya. Sin kuadrat x itu adalah setengah minus setengah cos 2x. Karena di situ dalamnya 2x berarti nanti cosnya jadi 4x gitu kan ya. Jadi kita akan punya, ini biar agak jauh aja, integral 1/8. Yang ini yang jadi setengah minus setengah cos 4x. Lalu yang situ saya biarin aja ya. Ini jadi 1/8 integral. Oke, kita yang ini kita bisa lakukan substitusi ya. Substitusi, saya pakai kuning aja. Si U-nya itu adalah sin 2x. Kalau U-nya sin 2x berarti DU-nya itu adalah 2 cos 2x. Oke, dx. Yang berarti ini kita akan jadikan ini sin-nya adalah U kuadrat. Oh, 1/8-nya saya tetap di dalam aja ya. Ini akan jadi 1/8 U kuadrat ya. U kuadrat. Lalu cos 2x dx. Cos 2x dx itu bisa kita tulis du/2 ya. Atau setengah du. Setengah du. Gitu. Oke, kayaknya kita kehabisan space. Saya mau bikin slide baru. Oke, so far kita sudah sampai sini. Kita bongkar yang ini ya. Ini adalah integral 1/16 minus 1/16. Oh, ini ada dx-nya tadi ya. Lupa saya. Ini harusnya ada dx-nya tadi. Ini adalah cos 4x dx. Lalu yang itu adalah integral 1/16 ya. 1/16 U pangkat 2 du. Oke, ini semuanya udah mudah untuk kita integralkan. Kita bisa dapatkan ini adalah 1/16x. Lalu yang ini minus 1/64 sin 4x ya. Sin 4x. Lalu yang ini ditambah 1/48 U pangkat 3. 1/48 U pangkat 3. Ditambah suatu konstanta. Cuman kita harus nyatakan U-nya kembali ke dalam X. Jadi kita ya ubah aja U-nya jadi sin 2x tadi ya. Di 1/16x dikurangi 1/64 sin 4x ditambah 1/48 lalu sin pangkat 3 2x ditambah konstanta. Ini adalah jawaban untuk yang C. Oke, kita lanjut ke yang D ya. Cos 3x dikali cos 2x dx. Kalau ada bentuk trigonometri tapi nggak ada pangkatnya dan perkalian, kita harus pakai identitas trigonometri yang mengubah perkalian jadi penjumlahannya. Jadi kita punya catatan. Catatan di sini bahwa cos A dikali cos B itu akan sama dengan setengah dari jumlah cosnya. Ya, setengah cos A plus B. Terus ditambah setengah
cos A minus B. Oke, nah kita tinggal masukkan ini aja ke integral kita. Jadi fungsi yang di dalam integral kita ubah. Jadi integral setengah cos jumlahnya, cos 2x ditambah 3x kan jadi 5x ya. 5x. Terus ditambah setengah cos selisihnya 3x minus 2x itu adalah x ya. Adalah x dx. Oke, ini kita punya di dalam kurung. Ini kalau diintegralkan akan jadi 1/10 sin 5x. Terus ditambah, yang ini akan jadi setengah sin x. Ditambah suatu konstanta. Ini adalah jawaban untuk yang D. Kayaknya tidak panjang ya. Yang ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke yang E. Ini sama seperti yang tadi, kita harus gunakan identitas trigonometri. Cuman kali ini kita pakai note yang lain ya. Note bahwa sin A dikali cos B. Ini kalau nggak salah ada semua rumusnya ya untuk kombinasi sin dan cos. Ini adalah setengah sin A plus B, lalu ditambah setengah sin A minus B. Oke, tinggal kita masukkan aja ke integralnya ya. Ini sama dengan integral yang ini adalah setengah sin jumlahnya, berarti sin 6x. Itu. Lalu ditambah sin selisihnya. Selisihnya adalah minus 2x ya. Setengah sin minus 2x. Terus ini jadi dx. Oke, ini minusnya bisa saya keluarin ya, karena sinus min x sama dengan minus sin x. Berarti ini kita biarin positif, cuman tanda yang ininya saya ubah. Minus. Oke, nah di sini kita bisa integralin harusnya dengan mudah ya, karena ini integral sin itu adalah minus cos. Jadi kita akan punya minus 1/12 cos 6x, lalu ditambah yang ini setengah kali setengah jadi 1/4 ya. 1/4 cos 2x. Oke, ditambah suatu konstan. Ya, seharusnya ini jawaban akhirnya yang untuk yang E ya, kalau saya tidak membuat kesalahan. Oke, kita lanjut lagi ke yang F ya. Kita akan punya integral dari 0 sampai pi/3 tan pangkat 3x dx. Ini kita bisa tuliskan jadi gini ya. Integral 0 sampai pi/3 dari tan x dikali tan kuadrat x dx. Nah, kenapa saya mau tuliskan seperti itu? Karena kita bisa tuliskan tan itu sebagai sekant kuadrat minus 1. Kita akan punya 0 sampai pi/3 dari tan x. Nah, yang ini saya akan tuliskan sekant kuadrat x minus 1 ya. Dx. Tuh, ini dari identitas Pythagoras juga. Jadi teman-teman bisa turunkan. Lalu kita punya integral 0 dari pi/3, 0 sampai pi/3, yang ini jadi tan x sekant kuadrat x, lalu minus tan x ya, minus tan x dx. Oke. Kita akan punya integral dari 0 sampai pi/3. Saya mau pisahkan jadi dua integral.
tan X secant kuadrat X dx dikurangi integral 0 sampai pi per 3 dari tan X dx. Oke, sepertinya saya kehabisan space. Bentar, saya siapkan yang baru. Oke, ini harusnya bisa kita selesaikan dengan substitusi ya. Yang sebelah kiri, ini saya mau pakai substitusi U sama dengan tan X. Kenapa begitu? Karena DU-nya adalah secant kuadrat X dx. DU-nya adalah secant kuadrat X dx. Sekarang kita harus ubah batasnya ya. Kalau X-nya sama dengan 0, U-nya berapa? U-nya adalah tan 0. Tan 0 itu adalah 0. Sekarang pi per 3. Kalau X-nya sama dengan pi per 3, si U-nya adalah tan pi per 3. Tan pi per 3 itu tan 60 derajat atau akar 3 ya. Oke. Sekarang yang ini saya mau substitusi, tapi saya mau ubah tannya ini. Tan itu adalah sin X dibagi cos X. Sin X dibagi cos X. Saya mau substitusi yang ini, T-nya sama dengan cos X, yang berarti dt itu adalah minus sin X dx. Itu. Lalu kalau X-nya 0, T-nya berapa? T-nya adalah cos 0, berarti dia 1 ya. T-nya sama dengan 1. Sedangkan kalau X-nya pi per 3, berarti cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah ya. T-nya setengah. Itu. Oke, berarti kita akan punya ini, bisa kita sederhanakan jadi integral dari 0 sampai akar 3 ya. Lalu yang ini tan X. Tan X-nya itu adalah U. Lalu secant kuadrat X dx adalah DU. Itu yang sebelum tanda minus ini ya. Lalu dikurangi integral ini dari 1 sampai setengah. 1 sampai setengah. Lalu yang pembilangnya sin X dx. Sin X dx itu adalah minus dt ya. Minus dt. Lalu dibagi yang bawah. Yang bawahnya adalah cos X. Cos X-nya adalah T. Saya mau menghilangkan tanda minusnya dengan membalik batasnya ya. Kalau batasnya dibalik, itu akan bisa menghilangkan si minusnya. Berarti ini kita punya dari setengah sampai 1. Nah, ini dua-duanya udah bisa diintegralkan dengan mudah ya. Yang sebelah kiri jadi setengah U kuadrat. Oke, batasnya dari 0 sampai akar 3. Lalu yang sebelah kanan itu akan jadi minus, akan jadi ln dari T ya. Dan dari T itu batasnya dari setengah sampai 1 gitu. Oke, kita bisa masukkan batas-batasnya. Yang ini jadi 3/2 dikurangi 0 ya. Terus yang ini jadi ln 1 dikurangi ln setengah gitu ya, atau ln 2 pangkat minus 1. Ln 2 pangkat minus 1, minus 1-nya bisa ke depan. Jadi pada hasil akhirnya kita akan punya 3/2, karena ini bisa jadi plus ln 2 gitu ya. Jadi ini adalah plus ln 2. Nah, ln 1-nya kan 0, berarti 3/2 minus ln 2. Inilah hasil akhirnya ya. Ini hasil akhirnya untuk yang F. Kita coba cocokkan dengan kalkulator. Yang ini adalah cara dengan menghitung integralnya secara langsung. Kalau teman-teman perhatikan, hasil desimalnya adalah ini. Sedangkan ini yang kita hitung manual, hasil desimalnya juga sama ya.
Artinya kita tidak membuat kesalahan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang G ya. Integral cotangent kuadrat X. Nah, ini saya menyelesaikannya, saya mau mengubah ini jadi integral tan kuadrat pi per 2 minus X dx. Karena cot X itu adalah tan pi per 2 minus X ya. Lalu di sini saya bisa lakukan substitusi, U-nya adalah pi per 2 minus X, sedangkan DU-nya adalah minus dx. Jadi di sini kita bisa masukkan substitusinya. Ini adalah integral tan kuadrat U, tapi di sini minus DU ya. Minusnya saya taruh depan, DU. Gitu. Oke, nah minus tan kita bisa ubah jadi minus, ini adalah secant kuadrat U minus 1 ya. Minus 1 DU. Atau ya minusnya bisa kita balikin lagi ke sana. 1 minus secant kuadrat U DU. Ini udah bisa kita integralin sebenarnya. 1 akan jadi U. Ini akan jadi U. Lalu minus secant kuadrat kalau kita integralkan akan jadi tan ya. Berarti kita akan punya tan U. Lalu ditambah konstan. Kita kembalikan ke X. U-nya adalah pi per 2 minus X. Pi per 2 minus X. Lalu minus tan U-nya adalah pi per 2 minus X. Lalu ditambah sebuah konstan. Oke. Nah, karena pi per 2 sama konstan ini adalah sama-sama konstan, ya kita bisa tuliskan itu sebagai satu konstan aja. Ini kita akan punya minus X minus, nah tan pi per 2 minus X itu bisa kita balikin jadi cot ya. Cot X lalu ditambah konstan. Nah, ini adalah jawaban dari integral cot kuadrat X dx. Itu untuk yang G. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sekarang punya soal yang H, integral secant pangkat 5x dikali tan pangkat 3x dx. Nah, untuk menyelesaikan ini, saya mau tuliskan integral secant pangkat 4x dikali tan kuadrat x. Karena ini pangkatnya ganjil ya, saya mau bikin dia jadi genap ini. Yang sisanya saya jadikan satu di sini, tan x. Karena tan kuadrat kali tan x akan jadi tan pangkat 3. Lalu secant x akan jadi di sini. Dx. Nah, sekarang kalau ini sama-sama genap, kita ubah tannya dalam secant ya. Jadi kita akan punya integral secant pangkat 4x. Lalu yang ini adalah 1 minus secant kuadrat x ya. Lalu yang ini tan x secant x dx. Nah, kenapa saya mau ubah seperti ini? Karena kita bisa menggunakan substitusi. Kalau U kita adalah secant x, DU kita adalah tan x secant x dx. Jadi yang sebelah kanan ini semua akan jadi DU, sedangkan si sekannya itu semua bisa jadi U. Yang ini secant pangkat 4 akan jadi U pangkat 4. Lalu yang ini akan jadi 1 minus U kuadrat. Dan sisanya DU. Oke. Ini kita bisa sebarkan. U pangkat 4. Lalu minus U pangkat 6. DU. Jadi kita punya 1/5
U pangkat 5 terus dikurangi 1/7 U pangkat 7 ditambah suatu konstan. Atau kita bisa kembalikan ke secant X ya. Jadi 1/5 secant pangkat 5X dikurangi 1/7 secant pangkat 7X ditambah konstanta. Ini adalah yang H, gitu ya. Oke, sekarang ini yang I. Kita punya secant pangkat 4X dikali tan pangkat 6X dx. Oke, ini saya bisa tuliskan jadi integral secant kuadrat X dikali tan pangkat 6X lalu dikali secant kuadrat X dx gitu ya. Ini kan secant kuadrat kali secant kuadrat akan jadi secant pangkat 4 itu. Nah, yang ini si secant kuadrat X-nya saya mau tuliskan jadi tan kuadrat X plus 1 ya. Lalu di sini ada tan pangkat 6X lalu secant kuadrat X dx. Ini dengan substitusi ya, karena ada secant kuadrat X dx dan ini ada tan X. Artinya kalau kita punya substitusi U-nya sama dengan tan X, du kita akan jadi secant kuadrat X dx. Nah, yang ini akan jadi integral tan kuadratnya jadi U kuadrat ya. U kuadrat plus 1 tan pangkat 6 itu akan jadi U pangkat 6. Lalu secant kuadrat X dx akan jadi du. Oke, kita akan punya integral U pangkat 8 ditambah U pangkat 6 du. Atau kita akan jadikan 1/9 U pangkat 9 ditambah 1/7 U pangkat 7 ditambah suatu konstan. Ya, kita tinggal kembalikan ke X ya. 1/9 tan pangkat 9 dari X ditambah 1/7 tan pangkat 7 dari X lalu ditambah konstan. Itu. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan yang I. Sekarang kita punya pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi untuk yang J. Ini pertanyaan yang terakhir. Oke, ini secant pangkat 3/2. Kayaknya nggak enak ya. Kita tuliskan aja integral 0 sampai pi/3. Karena secant pangkat 3/2 itu secant X kali secant pangkat setengah. Saya tuliskannya jadi secant pangkat setengah dulu, yaitu akar secant X. Lalu dikali secant X. Ini akan jadi secant pangkat 3/2. Lalu tan X dx. Nah, karena di sini ada tan X kali secant X, kita sepertinya akan terbantu dengan substitusi ya. Kalau U kita adalah secant X, berarti du kita adalah tan X secant X dx. Oke, ini kebalik-balik nggak apa-apa karena perkalian kan komutatif kan ya. Ini berarti si du kan ya. Nah, cuman kalau kita mau pakai substitusi ini, batasnya kita juga harus ubah ya. Kalau X-nya 0, si U-nya akan jadi berapa? Secant 0. Secant 0 itu 1/cos 0 atau U-nya 1 ya. Lalu kalau X-nya pi/3, itu kita akan punya secant pi/3 atau secant 60 derajat. 1/cos 60 derajat, 1 dibagi setengah ya. 1 dibagi setengah, maka U kita adalah 2. Oke, kita masukkan itu semua. Kita akan punya integral 0, lalu dari, bukan 0 ya. Ini dari 1
sampai 2 karena batasnya kita ubah dari sini ke sini ya, dari X ke U. Jadi 1 ke 2. Lalu akar U, akar sekant X berarti akar U, atau saya tuliskan U pangkat setengah ya. Lalu sekant X tangen X dx ini akan jadi DU. Nah, ini mestinya bisa kita integralkan dengan mudah, yaitu 2/3 U pangkat 3/2. Lalu batasnya kita masukkan, dia adalah dari 1 sampai 2 ya. 1 sampai 2. Berarti kita akan punya 2/3. Ini kalau dimasukkan berarti 2 pangkat 3 itu adalah 8. 2/3 akar 8 dikurangi 2/3 ya. 3. Nah, akar 8 itu adalah 2 akar 2. Berarti kita akan punya 4/3 akar 2 dikurangi 2/3. Atau, ya ini penyebutnya udah sama kan ya. 4 akar 2 dikurangi 2 dibagi 3. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang C. Kalau ada, teman-teman coba dicek pakai kalkulator. Harusnya hasilnya sih tidak salah. Oke, itu adalah tutorial bab 7 untuk teknik pengintegralan fungsi-fungsi trigonometri. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.